Halo teman-teman, selamat datang di Loker Programmer. Di video kali ini saya akan memberikan tips untuk yang ingin kuliah jurusan Teknik Informatika. Jadi daripada teman-teman penasaran, yuk langsung saja simak videonya teman-teman. Tips yang pertama yaitu sesuaikan minat dan bakat teman-teman. Jadi hal ini merupakan hal yang harus menjadi alasan dan pertimbangan teman-teman saat memilih jurusan Teknik Informatika. Jadi untuk mengetahuinya ya teman-teman, itu bisa mencari lebih jauh mengenai mata kuliah dan pelajaran apa saja yang ada saat menjalani perkuliahan Teknik Informatika ini. Jadi dengan begitu teman-teman tuh sudah bisa mendapatkan gambaran apa saja yang akan teman-teman hadapi dan pelajari nantinya. Tips yang kedua yaitu tujuan teman-teman memilih jurusan Teknik Informatika. Sebenarnya tidak masalah jika teman-teman itu memang bercita-cita untuk berkarir sebagai software engineer, network engineer, database engineer, games engineer, atau profesi yang berhubungan dengan teknik informatika lainnya. Tapi jika teman-teman memilih jurusan ini karena ikut-ikutan teman, disuruh orang tua, atau hanya sekedar pengen terlihat keren, sebaiknya teman-teman pikir-pikir lagi ya. Karena jika tidak punya passion dengan angka ataupun logika, sangat tidak disarankan untuk memilih jurusan ini. Mengapa? Karena matematika seperti aljabar, kalkulus, statistik, distrik, dan sebagainya itu algoritma dan tentu saja coding akan menjadi makanan sehari-hari. Tips yang ketiga yaitu fasilitas kampus. Yang namanya teknologi itu kuliah di kampus dengan fasilitas yang lengkap, muktakhir, dan terbaru tentunya akan mempengaruhi skill dan wawasan teman-teman. Jadi sewaktu memilih kampus, pertimbangkan juga fasilitas yang ditawarkan. Selain fasilitas, teman-teman itu disarankan untuk mengenal dan bergabung dengan mahasiswa ataupun komunitas teknik informatika di kampus lainnya. Jadi dengan demikian, kemungkinan besar hidup teman-teman itu menjadi lebih mudah nantinya. Tapi jangan terlalu pusing soal kampus. Sebenarnya, dimanapun kalian kuliah, asal teman-teman bersungguh-sungguh itu pasti bisa. Tips yang keempat yaitu rencana untuk melanjutkan ke S2. Jadi buat teman-teman yang hanya berencana untuk kuliah S1 aja, berarti teman-teman tuh harus memaksimalkan output atau skill yang teman-teman dapat selama kuliah S1. Jadi jika ingin diterima kerja di tempat yang bagus dan sesuai kapabilitas teman-teman, tuh teman-teman harus tingkatkan skill teman-teman. Jadi kalau ataupun jika berencana langsung lanjut ke S2 setelah lulus dari S1, teman-teman tuh mungkin tidak perlu habis-habisan mengejar skill di S1 karena toh nanti lanjut ke S2, gak langsung cari kerja. Tips yang kelima yaitu sebelum masuk teknik informatika itu harus bisa program atau coding dulu nggak ya? Sebenarnya kalau teman-teman itu tidak perlu bisa programming sebelum di SMA atau di SMK untuk bisa berkuliah di teknik informatika. Karena teman-teman tuh bisa belajar nanti di kuliah. Nah, pada umumnya dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menguasai sebuah bahasa pemrograman dan familiar dengan software development. Jadi cukuplah kalau kuliah 3-4 tahun. Tips yang keenam yaitu coding. Karena coding itu adalah aktivitas rutin dan bahkan tuh bisa dibilang secara tidak langsung diwajibkan walau teman-teman itu nanti mau pilih peminatan yang gak banyak codingannya seperti database, network, dan lain-lain. Coding ini bukan hanya soal menguasai suatu bahasa pemrograman, tapi esensinya itu lebih ke melatih otak, hati, dan jiwa dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika teman-teman tidak memiliki passion yang kuat, pasti akan susah melewati tantangan yang satu ini. Tips yang ketujuh yaitu harus up to date dengan perkembangan teknologi.
karena hal ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi mahasiswa teknik informatika yang lebih baik. Karena dengan selalu mengetahui perkembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan dunia teknik informatika, maka teman-teman tuh bisa lebih peka dan bisa membantu dan mendukung kesuksesan kuliah yang teman-teman jalani. Jadi saat ada perkembangan bahasa pemrograman atau tools maupun software terbaru, teman-teman tuh sudah bisa merangkul dan mempelajarinya. Dan perlu diingat ya teman-teman, hal ini dilakukan bukan saat teman-teman tuh masih sebagai mahasiswa, tapi setelah lulus pun teman-teman tetap harus up to date dengan perkembangan teknologi ya. Tips yang terakhir yaitu siap bergelut dengan matematika dan logika. Menjadi mahasiswa teknik informatika, waktu teman-teman itu banyak dihabiskan dengan mempelajari dan mendalami pemrograman. Pemrograman sendiri itu merupakan wujud dari algoritma yang terdiri dari matematika dan logika. Masih dari laman decoding, menjelaskan pada dasarnya teknik informatika ini merupakan turunan dari bidang matematika komputer. Maka dari itu, teman-teman tuh harus siap jika nantinya akan bergelut dengan logika dan matematika. Karena sekitar 20-30% lebih dari mata kuliah yang akan dipelajari itu berkaitan dengan kedua hal tersebut, seperti matematika diskrit, statistika, logika, informatika, kalkulus, metode numerik, aljabar, dan vektor, dan strategi algoritma. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan like. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.